kepada Bapak Muhammad Maulana Taufik S. Sarjana Ekonomi, Master of Public Relations and Advertising, Magister Journalism and Communication, selaku Education Promotion Officer Nuffic Nestle Indonesia. Baik Pak, mungkin waktu dan tempat saya persilakan Pak. Oke, sebelumnya terima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan dan selamat sore bagi teman-teman yang sudah hadir di sini. Kalau misalnya saya melihat di sini ada teman-teman yang umum dan juga ada para orang tua serta juga ada siswa para pelajar dari Loyola. Semuanya selamat datang dalam acara The Future Begins Today Bidikti Week. Lagi-lagi kami juga mengucapkan terima kasih sudah dipersilahkan dan juga diberi kesempatan pada sore hari ini. Saya juga mau ngetes terlebih dahulu sebelum kita masuk presentasi karena kita juga masih banyak waktu. Apakah video saya dan juga suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga tidak sendiri. Aku juga ditemani oleh rekan saya, ada Emi Fumitasari yang hadir di sini. Nanti Emi juga akan memberikan informasi seputaran biasanya link-link yang nanti akan bisa dilihat atau di-download, serta ada juga informasi contact details, lalu juga ada daftar hadir nanti yang akan diinformasikan oleh rekan saya Emi. Kalau untuk pertanyaan tadi juga sudah diberitahukan tentang housekeeping-nya bahwa nanti akan ada sesi pertanyaan. Untuk dari sesi durasi presentasi saya juga nggak akan panjang-panjang karena nanti saya lebih senang adanya interaksi untuk bertanya-tanya supaya informasi mengenai studi di Belanda bisa dicerna dan juga bisa diterima dengan baik ya. Kalau gitu saya akan langsung saja untuk share screen. Tunggu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat layar saya? Karena setelah ini saya akan masuk ke full screen ya. Lalu nanti ada rekan saya Emi yang akan berkomunikasi dengan WhatsApp apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan atau misalnya macet. Kalau gitu aku langsung mulai full screen ya. Iya Pak, bisa. Oke, dan aku juga akan memberikan minta bantuan kepada rekan saya Emi. Aku standby juga di WhatsApp nih, jadi kalau ada apa-apa tolong informasikan ya. Oke, selamat datang dalam sesi presentasi Study in the Netherlands dari Nuffic Nestle Indonesia. Saya dengan Muhammad Maulana Taufik selaku Education Promotion Officer Nuffic Nestle Indonesia, bisa panggil saya juga Molly. Lalu ada rekan saya Emi Fumitasari selaku Student Counselor Nuffic Nestle Indonesia yang juga merupakan NL alumni dari The Hague University of Applied Sciences. Nah, kami dari Nuffic Nestle Indonesia, Netherlands Education Support Office, dalam sesi kali ini kami akan berbincang-bincang atau mempresentasikan beberapa poin berikut, seperti apa saja sih yang menjadi alasan untuk studi di Belanda. Tapi sebelumnya kita juga akan berkenalan dengan Nuffic Nestle, apa yang kita lakukan, serta ada beberapa beasiswa yang kita kelola. Bagaimana nih untuk memulai studi di Belanda ya, serta kalau teman-teman juga nanti yang hadir di sini mau melanjutkan ke program PhD, serta kontak details dari Nuffic Nestle Indonesia dan informasi-informasi yang lainnya yang pastinya sangat bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita berkenalan dengan Nuffic Nestle. Apa itu Nuffic? Jadi Nuffic ini merupakan Dutch organization yang bertugas utamanya itu adalah internationalization in education. Jadi bagi teman-teman yang mau sekolah ke luar negeri, terutama ke Belanda, jadi kami ini sebagai Netherlands Education Support Office yang merupakan kepanjangan dari NESO, di mana kami memberikan informasi general seputar studi di Belanda. Tapi tugas kami tidak hanya itu saja, nanti akan kami jelaskan. Kami dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dari pemerintah Belanda, dan tidak hanya di Indonesia saja, kami hadir di 9 negara lainnya, yaitu seperti di India, Rusia, Meksiko, Brazil, South Africa, China, Vietnam, dan beberapa negara lain. Kantor pusat kami itu ada di The Hague, Belanda, The Hague, Belanda atau The Netherlands. Nah, ini dia nih tugas-tugas kami nih. Jadi tidak hanya menyediakan atau mengorganize beasiswa saja, itu merupakan salah satu tugas kami, tapi tugas kami yang paling utama itu adalah memfasilitasi NL Knowledge, di mana kita selalu melakukan kolaborasi baik dengan Indonesia dan juga Belanda melalui beberapa event ataupun scientific research lainnya.
serta kami juga mensupport internationalization of education. Salah satu kegiatannya seperti ini gitu kan ya, hadir di tengah-tengah teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai seputar studi ke luar negeri ataupun acara-acara lainnya yang berhubungan dengan studi di luar negeri ataupun studi di Belanda lebih umumnya, lebih khususnya. Nah, dalam rangka Internationalization of Education, kami juga mengadakan acara seperti pameran pendidikan. Biasanya kami juga mengadakan acara Study in Holland Fair ataupun Dutch Placement Day. Lalu ada online counseling, serta kegiatan-kegiatan yang lain seperti Study in Holland Online Series, dan masih banyak lagi yang kalian bisa lihat di YouTube channel kami. Setelah itu kami juga memanage scholarship program. Salah satu di antaranya adalah Stunet yang merupakan fully funded scholarship untuk program master. Lalu ada Orange Tulip Program, Orange Knowledge Program, Orange Tulip Scholarship, serta ada EU-Share yang merupakan program kerjasama konsorsium dengan beberapa organisasi lainnya dan juga bekerjasama dengan universitas-universitas Asia Tenggara. Serta kami tidak hanya mengundang teman-teman untuk yuk kuliah ke Belanda, tapi yuk kuliah di Indonesia atau study in Indonesia. Melalui program ini, yaitu Wilweh, kami ingin sekali teman-teman dari Belanda itu datang ke Indonesia untuk menjadi bagian dari perkuliahan atau menjadi mahasiswa di Indonesia. Dan yang paling akhir adalah kami juga bekerja sama dengan teman-teman alumni. Jadi kalau misalnya sudah selesai sekolah dari Belanda, kembali ke Indonesia ataupun masih di Belanda, keterikatan kami masih erat ya dengan adanya NL Alumni Network. Jadi ini merupakan komunitas internasional di mana teman-teman bisa mengikuti kegiatan seperti workshop, discussion, dan kedepannya kami juga akan mengadakan NL Alumni Career Fair di bulan November nanti. Nah, kenapa sih teman-teman yang hadir di sini kami sarankan untuk studi di Belanda ya? Alasan yang pertama, nah ini jangan khawatir dengan kemampuan berbahasa karena pasti teman-teman merasa bahwa aduh apakah aku harus bisa berbahasa Belanda? Tentu tidak ya, karena 95% populasi di Belanda itu menggunakan berbahasa Inggris. Jadi dapat dilihat juga dari English Proficiency Index yang ada dalam layar ini, Belanda menduduki nomor 1. Jadi jangan khawatir dengan bahasa karena dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan bahasa Inggris, serta 2.100 program yang ditawarkan juga sudah berbahasa Inggris. Jadi jangan khawatir tidak bisa berkemampuan bahasa Belanda, tapi harus unggul dalam bahasa Inggris dibuktikan dengan IELTS ataupun TOEFL. Nanti akan saya berikan detailsnya di beberapa slide berikutnya. Alasan berikutnya adalah excellent education and research ya. Kalau teman-teman melihat beberapa informasi mengenai ranking, baik itu di QS World Ranking ataupun di The Times Higher Education Ranking, Belanda itu menduduki peringkat di 200 besar ya. Ini hal yang sangat penting sekali untuk memilih universitas karena terus terang saja dengan adanya histori bahwa sudah kuliah di setidaknya nih di 200 besar yang termasuk ranking yang ada di dunia, itu akan mempermudah urusan-urusan administrasi yang berhubungan sama keluar negerian gitu kan ya. Belanda dibagi dua universitasnya, ada Research University dan juga University of Applied Science. Apa sih yang membedakan di antara kedua universitas ini? Nah, Research University ini ditujukan bagi teman-teman yang ingin nyelam gitu, dalam artian ingin mendalami pengetahuan yang diberikan. At the end of your study itu biasanya sebagai tanda kelulusan itu biasanya menyelesaikan tesis ataupun skripsi seperti di Indonesia ya. Untuk bachelor degree itu ditempuh dalam waktu 3 tahun, ada pilihan master juga 1 sampai dengan 2 tahun, serta juga bisa PhD 4 tahun dan pilihan short courses ya. Nah, on the other hand, untuk yang University of Applied Sciences ini biasanya untuk practically oriented, di mana biasanya kalau kita sekolah, untuk lanjut sekolah nih ya, biasanya hanya untuk alasan karir belaka atau hanya untuk praktikal, untuk alasan-alasan praktis aja gitu kan. Itu juga nggak masalah, itu juga sama dan itu juga diakui gitu. Nah, ini at the end of your study ini untuk menunjukkan kelulusannya biasanya mengerjakan big project, big assignment ataupun magang. Ada program magangnya. Jadi kalau untuk bachelor ditempuh selama 4 tahun, untuk master 1 sampai dengan 2 tahun ya. Dan juga tetap bisa melanjutkan PhD serta ada beberapa pilihan short courses juga.
Sebagai apa namanya masa internasional nih dari Indonesia, kalau teman-teman datang atau kalau teman-teman bergabung menjadi studi di Belanda, itu akan menjadi bagian dari international community, di mana Belanda ini merupakan apa namanya bisa dibilang bermacam-macam apa namanya mahasiswa yang kuliah di sana, tidak hanya dari Indonesia saja, tapi kurang lebih 160 kebangsaan ada di sana ya. 160 nationalities itu ada di namanya ada di Belanda gitu kan ya. Satu di antara 8 pelajar itu merupakan international student. Jadi betapa kayanya kita ketika kita kuliah di Belanda mempunyai teman-teman dari berbagai macam negara, dan itu merupakan hal yang tidak bisa apa ya, itu benar-benar blessing and also nggak bisa dihitung sama uang lah biasanya ya. Nah, selanjutnya adalah working opportunities. Melalui apa namanya teman-teman kalau misalnya sudah belajar atau sudah masuk ke sebuah negara, itu kan pasti bertanya-tanya apakah saya bisa bekerja atau tidak gitu kan. Nah, teman-teman bisa tentunya bekerja di Belanda ketika masih studi. Itu ada peraturannya adalah dibatasi 16 jam per minggu ya ketika masa studi. Tapi kalau teman-teman apa namanya sebelum melakukan pekerjaan apapun itu harap diperhatikan baik-baik juga, yaitu work permit-nya dan juga work insurance-nya, karena jangan sampai menyalahi aturan yang sudah dibuat di negara tersebut. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah selesai masa studinya atau lagi libur nih gitu kan ya, atau sudah selesai, sudah lulus kuliahnya, itu sangat dipersilahkan untuk bekerja full time. Teman-teman juga bisa nih apa namanya apply orientation year visa atau Zoekjaar visa disebutnya dalam bahasa Belanda. Nah, melalui visa ini teman-teman bisa tinggal di Belanda selama 12 bulan atau sampai 1 tahun ya. Untuk apa aja nih? Nah, bisa untuk bekerja, bisa untuk memulai bisnis, ataupun teman-teman juga bisa mengurus admission ataupun administration staff untuk tingkat berikutnya. Jadi kalau misalnya udah selesai S1 gitu kan, mau lanjut S2, ya udah sembari ngurus-ngurus apa namanya administrationnya, atau mau lanjut S3 ya udah tinggal butuh 1 tahun untuk ngurus-ngurus tesisnya ataupun proposalnya gitu. Alasan lainnya, Belanda ini merupakan great place to live ya, dalam artian kalau misalnya teman-teman melihat nih di dalam peta tadi yang saya tunjukin di awal, itu kan lokasinya dekat sekali dengan negara-negara yang lain seperti Paris, Jerman, Belgia. Jadi ketika sudah nyampe ke Belanda, ketika lagi liburan, itu benar-benar bisa explore ke negara-negara yang ada di benua Eropa lainnya. Ya, semuanya bisa ditempuh dalam naik kereta gitu kan ya, bisa naik pesawat juga, tapi tetap affordable. Alasan selanjutnya juga kenapa Belanda disebut great place to live, itu karena di Netherlands merupakan the safest countries in the world ya, according to the 2018 Global Peace Index. Jadi di mana Belanda ini merupakan top 10 happiest countries in the world. Jadi stress free. Kenapa nih stress free? Aku akan kaitkan dengan poin yang berikutnya, di mana nih kita nggak menemukan kemacetan karena kemana-mana kan naik sepeda. Terus juga public transport yang sangat ramah dan juga mudah gitu kan. Apalagi cuacanya juga dingin, jadi nggak apa namanya nggak gerah gitu kan ya, nggak riuh banget gitu ke kitanya. Jadi benar-benar stress free dan benar-benar sehat gitu untuk kitanya ya. Nah, speaking of money, for studying in the Netherlands, tuition fee-nya itu memang lumayan besar, tapi dibandingkan dengan negara-negara tujuan yang lain ini sangat affordable ya. Bachelor degree itu dengan range di harga 6.000 sampai dengan 15.000 euro per tahun. Untuk master degree di angka 8.000 sampai dengan 20.000 euro per tahun. Harap disimak baik-baik bahwa angka ini merupakan angka yang nominalnya itu adalah dibayarkan per tahun ya, serta tergantung jurusan yang dituju juga. Ini merupakan range. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih let's say social sciences, itu biasanya di range-nya yang lumayan affordable. Tapi kalau sudah berhubungan sama teknik katakanlah gitu kan ya, atau bisnis gitu kan ya, itu harganya juga sudah lumayan tinggi. And then living cost. Nah, living cost ini itu sangat apa namanya, lagi-lagi nih sebagai mahasiswa internasional tinggal sendiri di Belanda gitu kan ya, harus dihemat-hemat. Tapi dari teman-teman kita yang sekarang yang ada di Belanda itu biasanya living cost-nya itu range-nya 800 sampai 1.100 euro. Ini sudah termasuk dari kayak biaya housing, transportation, phone bills, utilities, dan juga biaya-biaya lain. Masih bisa lah gitu kan ya, nongkrong kayak seminggu sekali di
kafe ataupun misalnya ke bioskop atau jalan-jalan lainnya. Tapi harap diingat baik-baik bahwa kalau misalnya teman-teman nih masih di rumahnya lebih banyak frekuensinya atau menggunakan sepedanya lebih banyak dibandingkan menggunakan public transport dan juga bisa berhemat, tentunya ini akan di bawah nominal yang kita sebutkan. Selanjutnya, apa namanya, highlighted scholarship. Nah, ini juga informasi yang sering ditunggu-tunggu oleh para peserta atau students. Ini adalah beberapa informasi beasiswa, ya. Yang pertama adalah STUNET yang sudah saya sebutkan di awal, yang merupakan beasiswa fully funded untuk master program. Biasanya student itu dibuka di bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Tapi apakah untuk tahun depan student ini akan ada, itu biasa kita juga menunggu aba-aba dari pemerintah Belanda, karena student ini merupakan beasiswa dari pemerintah Belanda sumbernya, ya. Lalu ada Orange Knowledge Program, ada Orange Tulip Scholarship yang merupakan beasiswa parsial dari universitas di Belanda yang berpartisipasi, sama dengan Holland Scholarship, ya, partial scholarship juga, dan tentunya ada scholarship dari universitas di Belanda. Jadi harap disimak baik-baik bahwa kami hanya mengelola beberapa beasiswa saja, tapi tentunya kesempatan beasiswa dan informasi beasiswa juga bisa didapat dari website universitas yang dituju, ya. Kalau untuk beasiswa yang kami kelola, itu juga silahkan akses ke www.studyinholland.nl/scholarship. Kita akan telah satu persatu mengenai scholarship. Untuk yang pertama, mengenai STUNET. STUNET ini merupakan fully funded scholarship dari pemerintah Belanda. Terdiri dari individual scholarship, co-funding, dan juga tailor-made training. Untuk STUNET sendiri hanya dibuka bagi teman-teman yang berencana untuk mengambil master program, ya. Untuk yang S1, STUNET tidak dibuka. Nah, karena ini fully funded scholarship, maka ini akan mengcover semua biayanya, seperti ada tuition fee, ada living cost, ada health insurance, visa fee, and also segala biaya-biaya yang berhubungan sama pendidikan. Tapi ini akan dikonsultasikan dengan scholarship officer finance-nya. And then Orange Knowledge Program. Nah, ini merupakan grant fund training, di mana ini bukan untuk S2, tapi ini lebih skopnya lebih niche lagi kepada organisasi-organisasi yang bekerja sama ataupun instansi-instansi yang mengirimkan proposal, ya. Untuk waktu pembukaannya juga it depends on the schedule, dan benefit yang dibilang atau yang ditentukan juga it depends on the contract, ya. Jadi ini lebih spesifik lagi ditujukannya. Dulu memang ada untuk yang program master, tapi sekarang Indonesia sudah tidak berpartisipasi lagi untuk menjadi peserta seleksi dalam Orange Knowledge Program. Jadi hanya untuk yang tailor-made training and also institutional corporation. Beasiswa selanjutnya, nah ini nih gitu kan, ini juga nanti-nantikan bagi teman-teman, ada partial scholarship dari universitas yang berpartisipasi, yaitu Orange Tulip Scholarship, di mana beasiswa ini dari universitas yang berpartisipasi biasanya dibuka di bulan November nanti, di minggu keempat sampai dengan bulan Mei. Nah, ini ada untuk beberapa program master dan juga beberapa program bachelor. Aku bilangnya beberapa karena tergantung universitas yang berpartisipasi. Karena sampai saat ini kita belum tahu universitas mana saja, tapi nanti akan kita umumkan bersama-sama di bulan November di minggu yang keempat, ya. Benefitnya karena ini parsial, jadi hanya berupa potongan biaya pendidikan sebesar 30% saja. Jadi seminimal-minimalnya itu 30% dipotong dari total biaya pendidikan. Nah, beasiswa selanjutnya akan kita bahas itu adalah Holland Scholarship, di mana ini juga merupakan partial scholarship dari universitas yang berpartisipasi, ya. Dibuka juga untuk program bachelor and also master, dan benefitnya hanya diberikan potongan biaya pendidikan sebesar 5.000 euro di awal tahun pertama saja. Oke, bagaimana nih kalau teman-teman pengen memulai studi di Belanda? Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang sudah kami jabarkan. Yang pertama adalah langsung akses saja ke www.studyfinder.nl. Melalui platform ini, teman-teman bisa menemukan program studi yang ada di universitas di Belanda. Jadi sebagai contoh nih, kalau misalnya mau
mengetik atau melanjutkan studi, let's say komunikasi. Jadi dalam search tab-nya langsung saja ditulis communication and then klik search, bisa kelihatan universitas mana saja yang ada programnya, langsung bisa dibanding-bandingkan gitu kan ya, dari segi biaya, kota, dan hal-hal lainnya. And then check all the requirements. Jadi kalau secara general ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi terlebih dahulu, tapi di setiap website universitas juga akan diumumkan apabila ada additional documents. Setelah itu collect semua university admission requirements, biasanya dalam bahasa Inggris dan juga soft copy ya. And then you should create and also fill personal details through www.studielink.nl. Nah, di sini ini hanya mengisi personal details, jadi kayak ngisi formulir secara online ya, belum ada bayar-bayaran, belum keluar uang, tapi harus ngisi personal details terlebih dahulu. Karena setelah itu akan melink ke online application system di mana teman-teman akan mengupload semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya. Nah, setelah submit semua dokumen, setelah semua dokumen masuk, baru akan keluar berapa biaya submission atau application fee. Itu range-nya biasanya ada di 100 sampai 125 euro, tapi tidak semua univ juga berbayar dan tidak semua univ juga range-nya segitu. Pokoknya range-nya dari 100 sampai 125 euro yang harus dibayarkan untuk application fee. Next itu adalah tunggu dulu nih letter of acceptance-nya yang biasanya diproses oleh universitas kurang lebih 4 sampai 6 minggu ya. After that, you can respond the letter of acceptance, apakah mau diterima, apakah mau, aduh ntar dulu, nggak sekarang ya, di defer, ataupun ditolak mentah-mentah, itu terserah teman-teman. Intinya kalau sudah mendapatkan LOE, ya sudah bagus gitu kan ya, karena LOE juga ada dua sebetulnya, ada yang conditional, ada yang unconditional. Kalau conditional LOE berarti sudah diterima, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, biasanya syarat bahasa ataupun syarat-syarat lainnya yang belum terpenuhi. Tapi kalau yang unconditional LOA itu sudah diterima 100%. Ya. Tahap selanjutnya, ini tidak semua universitas akan meminta dikirimkan hard copy sertifikat atau dokumen yang tadi sudah dikumpulkan dalam soft copy. Lagi-lagi tidak semua, hanya beberapa. Ini bisa dikirim melalui kantor pos Indonesia, bisa layanan internasional ataupun international delivery service. And then you have to pay. Jadi kalau yang self-finance, silakan langsung bayar biaya yang sudah disebutkan dalam invoice tersebut. Tapi bagi yang mendapatkan beasiswa, biasanya nanti akan langsung diurus oleh scholarship officer baik dari provider beasiswanya ataupun universitasnya. Setelah itu baru bisa mengorganize visa ya, dibantu juga oleh universitas, dan setelah itu bisa langsung membuat janji dengan kedutaan besar di Belanda di Jakarta. Sudah selesai sampai itu, jadi tinggal langsung terdaftar mata kuliah apa yang mau diambil, terus siap-siap untuk memulai studi di Belanda. Nah, ini merupakan tampilan dari www.studyfinder.nl yang tadi saya sebutkan ya. Teman-teman bisa menemukan lebih dari 2.100 program atau studi program berbahasa Inggris. Jadi jangan khawatir, di Belanda banyak sekali pilihannya studi programnya dan juga berbahasa Inggris. Dan ini merupakan tampilan dari www.studielink.com. Jadi kalau teman-teman nih kalau mau ngisi formulirnya itu sekarang sudah online ya. Jadi tinggal diisi saja formulirnya yaitu melalui studielink.com. Nah, ini tampilan dari university website ya, yang bisa diakses dari berbagai macam devices, dari mana saja dan juga kapan saja. Teman-teman bisa langsung baca-baca informasi ataupun semua hal yang berkaitan dengan study program yang teman-teman ingin tuju. Ini adalah dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan, yang harus dimiliki sebelum mendaftar ke studi di Belanda ya. Yang pertama, akademik diploma. Kalau misalnya anak-anak SMA mau lanjut S1, biasanya dapat dari sekolahnya kan ya, berupa nilai raport ataupun surat kelulusan gitu kan ya. Nah, kalau yang mau lanjut S2, pasti dari S1-nya sudah mendapatkan university diploma atau sertifikat kelulusan. And then academic transcript, ya, tadi saya juga sudah sebutkan seperti nilai raport ataupun transkrip nilai S1 dari universitas. Semua lagi-lagi dalam bahasa Inggris dan juga dalam soft copy.
Yang paling penting juga nih ada English Language Score, di mana ini adalah tes kemampuan berbahasa Inggris ya. Jadi kalau untuk tes kemampuan bahasa Inggris ini boleh milih nih antara IELTS ataupun TOEFL. Nah kalau untuk IELTS mau lanjut S1 minimal di angka 6,0 atau mau S2 di angka minimal 6,5. Tapi kalau bisa lebih tinggi ya, karena teman-teman kalau misalnya jurusan-jurusan tertentu ada beberapa jurusan yang meminta lebih tinggi. Let's say yang S1-nya minimal 6,0 coba ditingkatkan menjadi 6,5 ataupun yang master biasanya ada yang minta 7 di jurusan-jurusan tertentu. Begitu pula dengan TOEFL-nya, TOEFL IBT minimum kalau mau lanjut ke bachelor di angka 80 dan kalau mau lanjut di master di angka 90. Ya, ini boleh milih either itu IELTS or TOEFL. Motivation statement ini sering sekali ditanya. Ini apa sih yang dimaksud dengan motivation statement? Jadi ini adalah sebuah mungkin aku akan bilangnya seperti esai gitu kan ya, yang mendeskripsikan apa sih yang membuat atau memotivasi teman-teman untuk studi di Belanda ya, dan juga memilih universitas tersebut. Terus at the end of your study, knowledge atau pengetahuan yang sudah dipunyai ini mau diapakan gitu kan ya, mau digimanain gitu. Biasanya dibuat dalam 550 sampai 600 kata dan juga dalam berbahasa Inggris. Jadi langsung saja dibuat secara seinspiratif dan kreatif mungkin ya. Karena ini adalah nilai jual yang teman-teman punya, karena jarang sekali ada univ Belanda yang ada tes-tesan dulu atau ada interview-interview dulu, tapi dilihat dari semua dokumen ini termasuk motivation statement. Bagi teman-teman yang mau daftar S2, tambahan dokumennya adalah CV ya, dan juga ada recommendation letter yang biasanya didapat dari seperti dosen wali, dosen pembimbing, ataupun yang profesional, katakanlah director, supervisor, coordinator. Berikut adalah timeline. Nah, ini adalah timeline khusus nih yang sudah kita coba jabarkan juga bagi teman-teman yang ingin segera memulai studi di Belanda. Bulan sekarang adalah bulan yang pas banget untuk segera memulai ya, karena setiap bulan Oktober pendaftaran universitas sudah dibuka ya. Jadi kalau sekarang nih udah siap, udah punya rencana, itu silakan disiapkan dari sekarang karena per 1 Oktober pendaftaran universitas sudah dibuka ya. Deadline-nya biasanya di bulan April sampai dengan bulan Mei. Karena juga kita selalu menyarankan setidaknya setahun sebelum tahun akademik dimulai ya, teman-teman harus sudah mulai mendaftarkan diri, karena takutnya nanti kalau mau daftar beasiswa mepet gitu kan. Jangan sampai mepet karena beasiswa-beasiswa yang tadi kami sebutkan itu setidaknya harus sudah mempunyai LOE terlebih dahulu. Jadi jangan sampai beasiswa baru dibuka, teman-teman baru daftar gitu ke univnya. Itu akan mepet sekali. Jadi lebih baik pas bulan Oktober atau November itu sudah mulai mendaftar ke universitas, dapatkan LOE-nya baru bisa daftar ke provider beasiswa ya. Lalu setelah daftar gitu kan ya, deadline-deadline juga sudah jelas karena tadi saya belum menyebutkan kalau kalau Orange Tulip Scholarship itu mempunyai deadline yang berbeda-beda. Jadi harap disimak baik-baik sekali. Biasanya semua deadline beasiswa itu akan berakhir di di bulan either April ataupun Mei. Mungkin ada lah yang bulan Juni, tapi itu agak sedikit jarang dan itu case by case ya. Nah, di bulan Juli biasanya teman-teman yang di Indonesia itu akan mengurus visa di bulan Juli biasanya dan terbang berbarengan semuanya di bulan Agustus. Jadi nanti kita akan mengadakan acara pre-departure briefing di minggu pertama bulan Agustus untuk memberikan pembekalan tentang informasi sebelum keberangkatan gitu, dan September sudah memulai new academic year ya. Dan harap disimak baik-baik juga bahwa IELTS dan juga TOEFL itu mempunyai jadwal yang berbeda-beda. Takutnya nanti tesnya penuh, takutnya belum melakukan persiapan secara matang. Jadi kalau bisa betul-betul setahun sebelum dari planningnya, rencananya itu sudah dipersiapkan semua ya.
Nah, ini bagi teman-teman yang pengen lanjut PhD, karena ini juga merupakan salah satu bagian dari tugas kita untuk memberikan informasi ini ya. Jadi PhD ini ditempuh dalam kurun waktu 4 tahun dan merupakan apa namanya bagian dari universitas. Jadi teman-teman itu adalah tergabung dalam universitas dengan ada paid employment-nya juga. Untuk PhD ini ditempuh atau bisa tersedia ada di 13 research university di Belanda. Dan kesempatan untuk melakukan PhD research itu diposting melalui job board website ya, seperti yang ada di slide ini, yaitu di www.factcards.nl, www.academictransfer.com, www.euraccess.nl, serta www.knaw.nl/in. Jadi ini kayak kayak kita emang nyari kerja gitu, tapi ini merupakan lowongan research ataupun penelitian di Belanda. Nah, bagi teman-teman yang ingin sekali apa namanya melanjutkan PhD ataupun S3, itu harus sudah lulus gitu kan ya dari master degree, serta lagi-lagi harus punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik, serta mempunyai background yang baik juga untuk melakukan research ya. Ada beberapa cara juga untuk melakukan pendanaan dari PhD. Memang dari Belanda tidak ada beasiswa secara spesifik ya, tapi dari pemerintah Indonesia itu ada beasiswa seperti dari LPDP dan juga program 5.000 doktor, serta bisa dibiayai juga oleh institusi ataupun lembaga di mana teman-teman bekerja. Ini tadi yang academic transfer yang saya bilang, www.academictransfer.com. Jadi teman-teman lagi-lagi tinggal mengisi search atau apa di search tab-nya itu tinggal isi saja field ataupun sektor apa yang mau diteliti, nanti akan keluar kesempatan apa saja atau kesempatan itu ada tidak atau tersedia tidak untuk saat ini ya. Nah, ini dia seluruh kontak details yang teman-teman bisa apa namanya bisa hubungi. Kami beroperasi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 5. Semua message yang masuk, semua pesan yang masuk akan kami selalu balas ya. Harap bersabar saja karena terus terang high volume of inquiry sangat tinggi. Tapi kami akan selalu berusaha balas cepatnya. Dan kami juga mengadakan atau kami ada online counseling dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Untuk hari Senin dan juga Selasa itu dari pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk hari Rabu dan juga hari Kamis dari pukul 10 sampai dengan jam 12 siang. Langsung akses saja ke bit.ly/ocneso untuk bergabung. Lagi-lagi semua acara dan juga kegiatan yang selalu kami adakan tidak pernah dipungut biaya. Ya, Nesa juga ada apa namanya digital brochure. Nah, digital brochure ini teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar studi di Belanda, penelitian di Belanda, ataupun brosur-brosur dari universitas di Belanda. Langsung akses ke www.bit.ly/dbnufikneso. Dan semua pertanyaan yang sudah diajukan secara sering ya, sudah kami jawab juga dan kami compile di bit.ly/FAQ Nufik Meso. Kalau teman-teman sekarang masih belum puas dengan kegiatan yang sekarang sedang berlangsung, kami akan mengadakan secara spesifik ada 2 webinar nanti di tanggal 25 September. Yang pertama adalah webinar Dealing with the Dutch ya. Nah, melalui webinar ini kami akan berbincang-bincang dengan Dutch expert, Dutch language expert untuk bagaimana mengetahui apa namanya bersosialisasi dengan orang-orang Belanda baik secara linguistik, cultural and also socially. Langsung saja diregister di bit.ly/SIE-NL1. Ini sesi pagi, kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar Belanda di Singapura, jadi pastikan waktunya itu adalah jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, tapi kalau waktu Singapura jam 10 pagi. Acara selanjutnya, ini kami akan menghadirkan kurang lebih 17 universitas Belanda untuk berbincang-bincang dengan teman-teman semuanya ya, melalui webinar Living and Studying in Netherlands. Ini di tanggal yang sama 25 September tapi di jam 4 atau di jam 3 waktu Indonesia Barat. Langsung saja registrasi di bit.ly/SIE-NL2 semuanya huruf kapital.
Nah, untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke S3, langsung daftar ke acara kami PhD Recruitment karena kami akan mengundang beberapa supervisor, recruiters, dan juga profesor untuk berdiskusi ya proposal yang sudah siap. Jadi kalau mau daftar acara ini tidak hanya mendaftar personal detail saja, tapi juga harus sudah siap dengan proposalnya. Acara PhD Recruitment diadakan pada tanggal 29 Oktober 2021 dan bisa akses langsung ke academictransfer.com/event. Last but not least, kami sedang mempersiapkan acara akbar yaitu Week of Indonesia Netherlands Education and Research yang akan diadakan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 2021. Di acara ini akan hadir beratus-ratus pembicara baik dalam bidang pendidikan, institusi, dan juga semua educational enthusiast akan berkumpul dalam acara ini ya. Langsung saja akses ke www.winner.org.id untuk informasi lebih lanjut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini ya. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah menyimak presentasi ini. Dan saya akan berikan langsung lagi kepada moderator pada sore hari ini. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf Bapak, tapi untuk waktunya masih tersisa cukup banyak. Mungkin Bapak ingin melanjutkan kembali untuk presentasinya, mungkin dari Ibu Emi Pumitasari atau mungkin dari Bapak sendiri. Oke, kalau aku sih lebih senang selain aku presentasi, gitu kan udah itu kita bisa ngobrol-ngobrol, tanya jawab lebih banyak karena aku yakin teman-teman yang ada di sini mempunyai pertanyaan yang banyak, jadi supaya bisa terakomodir. Baik Bapak. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin sedikit saya resume ya dari tadi presentasi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk Novik Nesa Indonesia sendiri itu memfacilitate and all knowledge, kemudian juga mensupport internationalization of education, kemudian juga memanage scholarship programs, kemudian support outgoing mobility in Indonesia, dan juga connect and support Netherlands Alumni Network. Dan untuk Novik Indonesia memang purpose-nya untuk menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Novik Nesa Indonesia juga terbagi menjadi dua, ada Research University dan juga Applied of Sciences. Dan kenapa memilih Novik Indonesia? Karena di Novik Nesa Indonesia merupakan Education and Research. Kemudian Novik Nesa Indonesia juga ada working studying di sini, dan Novik Nesa Indonesia juga merupakan great place to live. Dan sedikit saya resume, tadi juga saya dengar mengenai apa ya, semacam patokan harga sekitar kalau bachelor itu 6.000 euro sampai 15.000 euro. Kemudian juga ada master degree itu juga 8.000 euro sampai kurang lebih 20.000 euro. Untuk living cost sendiri 800 sampai 1.100 euro, dan beasiswa ada berbagai macam beasiswa di sini. Ada STUNET, kemudian ada Orange Knowledge Program, kemudian juga ada Orange Tulip Scholarship, ada juga Holland Scholarship, dan terakhir tadi ada scholarship from scholarship from Dutch Higher Education. Kemudian juga disinggung mengenai how to study in Netherlands, mulai dari find sampai menuju ke start, dan juga ada admission at requirements dan juga timeline. Dan tadi juga dijelaskan program mengenai PhD. Di situ tadi ada at least 13 research university di Belanda, dengan juga admission dan juga fundingnya. Dan tadi disebutkan kontak us, jangan lupa tadi untuk di screenshot juga ya untuk kontak us, biar kalian kalau punya pertanyaan bisa langsung tanya dengan Novik Nesa Indonesia. Dan jangan lupa datang di webinar Novik Nesa Indonesia sendiri nih, dari Dealing with the Dutch, and then juga ada Living and Studying in the Netherlands, dan nantinya ada PhD requirement, dan acara besarnya ada Week of Indonesia Netherlands Education and Research. Kurang lebih begitu tadi yang disampaikan oleh Bapak Mauli. Mungkin pada sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya untuk seluruh peserta. Nanti dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan nanti saya akan memilih pertanyaannya dan akan saya langsung tanyakan ke Bapak Mauli begitu. Oke, bisa saya mulai Bapak? Ya, silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi ada dari Ibu Renata tadi. Selamat sore, saya sedang berencana untuk melanjutkan studi ke S2. Saya ingin bertanya, untuk program S2 apa bedanya program studi yang
diberikan dengan negara lain? Karena yang saya lihat banyak program studi di Belanda yang menggunakan advanced studies, begitu Bapak. Oke, mungkin bisa lebih diperjelas lagi atau study programnya seperti apa, karena terus terang saja kalau negara lainnya itu apakah sesama negara Eropa ataupun negara berbahasa Inggris lainnya. Kalau saya generalisir terlebih dahulu ya, kalau misalnya kita dibandingkan negara-negara Eropa yang lainnya, yang pertama tentunya tadi saya sudah jelaskan bahwa di kami di Belanda itu menggunakan bahasa Inggris. Itu yang pertama. Untuk study program sendiri, lagi-lagi ada pilihan yaitu 2100 study program, dan kalau yang membedakan negara-negara lain sebetulnya sama ya, tidak ada yang apa namanya membedakan secara spesifik gitu kan ya, karena biasanya sih yang membedakan dari segi nama gitu kan ya. Uh, Terus juga kalau misalnya lagi-lagi membedakan bahwa apakah dari segi universitasnya, contoh kayak di Belanda tadi kan ada Research University ataupun ada University of Applied Science, sebetulnya sama, tapi lagi-lagi yang membedakan hanya lebih ke pemahamannya saja. Untuk Research University itu mungkin lebih teoritis, tapi kalau yang University of Applied Sciences itu biasanya lebih praktikal. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ini juga ditambahkan nih oleh Ibu Emi Mutasari di chat ya. Yang membedakan adalah fokus dan program yang ditawarkan oleh institusi perguruan tinggi Belanda, apakah itu penelitian atau ekstra. Umumnya program studi yang memiliki advance program mempunyai program secara umumnya juga begitu. Oke, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak. Baik. Pertanyaan yang kedua, ini ada yang meminta untuk diperjelas mengenai timeline-nya, Pak. Jika Oktober pendaftaran itu dibuka dan April atau Mei adalah deadline submission, apakah berarti dari SMA kami harus off 1 tahun sebelum berangkat, mengingat nilai rapat kelas 12 baru keluar itu sekitar bulan Juni. Ini masih penasaran juga nih, Pak. Jadi gini, kalau misalnya bagi yang SMA gitu kan jangan khawatir, dan saya juga tidak pernah menyarankan untuk off selama 1 tahun. Jadi gunakan raport dulu yang sudah ada ya, karena kan SMA, apalagi SMA zaman sekarang kan ujiannya kan juga, katakanlah sekarang nih misalnya udah kelas 12 ya, udah benar-benar apa namanya selesai gitu kan untuk yang semester ini. Nah kan raportnya boleh gunakan yang itu dulu gitu. Nah nanti yang tadi saya sebutkan biasanya akan mendapatkan conditional letter of acceptance dulu. Nah, kan belum lengkap tuh pendaftarannya, tapi si Unif udah ngerasa ini pasti bisa diterima gitu. Nanti pas menuju ke apa namanya bulan-bulan kelulusan atau sudah lengkap semuanya, itu bisa apa dilengkapi pendaftarannya. Apalagi yang SMA itu biasanya nanti ada kasus khususnya, kalau karena timeline Indonesia sama luar negeri kan nggak match ya. Nanti akan ada kayak surat ataupun ada statement yang harus ditandatangani bahwa akan let's say memberikan dokumen dalam jangka waktu kapan, terus juga apa namanya, katakanlah kalau misalnya ada tes untuk beberapa program studi tertentu juga bisa dilaksanakan, pastinya mendekati deadline. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini ada pertanyaan Pak, apakah kesempatan untuk diterima pada program Masters di Belanda menjadi lebih besar jika Universitas S1 kita di Indonesia bekerja sama dengan universitas tersebut? Misalnya saya ingin melanjutkan Master of Science ke University Rankings dan Universitas S1 saya di Indonesia bekerja sama dengan World University Rankings tersebut. Apakah kesempatan saya untuk diterima menjadi lebih besar? Gitu, Pak. Oke. Sorry, kalau untuk kesempatan terus terang ini pasti yang tahu adalah admission team, karena bukan hanya apa hubungan antara kedua universitas saja, tapi kalau misalnya kita lagi-lagi variabel untuk mendaftar ke univ tidak terlalu bagus gitu kan ya, nggak ada gunanya juga kan. Nah jadi kalau menurut saya kesempatannya ada, tapi bukan sekonyong-konyong bakal langsung diterima, itu juga enggak gitu. Mungkin malah ada kesempatan untuk exchange program, itu bisa gitu kan ya, karena kalau yang unitnya udah bekerja sama untuk exchange program itu bisa banget gitu. Mungkin juga diperjelas ini dengan Miss Bu Emi, maaf, Ya. yang membedakan ada di situ membedakan adalah fokus dan program yang ditawarkan oleh institusi perguruan tinggi Belanda.
Dan di sini untuk academic documents yang belum dapat dilengkapi dengan submit ketika sudah lengkap, biasanya institusi di Belanda sudah mengetahui tentang timeline di Indonesia dan mereka memberikan deadline akhir untuk pengumpulan dokumen tersebut seperti rapor kelas 3, ijazah SMA. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mauli sendiri tadi. Baik, terima kasih atas penerangan Bapak. Kemudian lanjut untuk pertanyaan ketiga, untuk Wageningen University and Research, apakah universitas tersebut termasuk applied science atau research ya Bapak? Kalau boleh tahu. Untuk Wageningen University and Research itu adalah University of Research University. Jadi Wageningen University and Research adalah Research University. Kalau yang Applied Sciences itu biasanya namanya itu lebih panjang. Jadi contoh kayak Saxion University of Applied Sciences, Fontys University of Applied Sciences, The Hague University of Applied Sciences, kayak gitu. Baik, mungkin tadi juga sempat menjelaskan ya Bapak untuk bahwa dari Wageningen itu termasuk applied science gitu. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya, apakah ada universitas di Belanda yang sangat baik dalam studi rekayasa genetika, Pak? Kalau ada, mungkin bisa disebutkan Bapak nama unitnya dan program studinya, apakah Bapak mengetahui? Kalau untuk itu coba akan aku cek juga. Jadi sebagai langkah awal, itu kita bisa menceknya itu melalui, tunggu sebentar ya, Studi Finder. Jadi sekarang aku lagi membuka studifinder.nl, studifinder.nl. Tadi nama studinya atau program studinya adalah rekayasa genetika, Bapak. Untuk program master atau bachelor? Di sini untuk Pak Endu atau Kak Meda mungkin bisa menjawab karena belum disebutkan di sini, hanya disebutkan nama unit dan program studinya, begitu Bapak. Mungkin aku kalau misalnya boleh agak-agak berasumsi, kita akan coba bachelor kali ya. Itu ada di University of Amsterdam, terus ada di Utrecht University, and then ada di University of Groningen. Cukup banyak opsi juga ya Pak. Benar sekali. Mungkin Betul. bisa Jadi, ya, bagi teman-teman yang sekali lagi mau mencari study program, bisa langsung masuk ke studifinder.nl. Dan untuk rekayasa genetika, itu tadi saya sudah menemukan di University of Amsterdam, ada di Utrecht University, dan juga University of Groningen. Oke, baik Bapak. Mungkin saya sedikit penasaran juga nih Pak, karena kan saya di sini juga masih S1 ya Pak, ingin melanjutkan S2 juga gitu. Mungkin saya sedikit bertanya untuk culture perkuliahan di Belanda sendiri itu bagaimana Pak? Apakah sangat amat berbeda dengan di Indonesia? Misalnya di Indonesia itu tugas-tugas terus gitu kan ya untuk online ya Pak. Kalau misalnya di Belanda sendiri itu bagaimana ya Pak? Jadi mungkin ini juga tadi aku sempat sedikit nyontek pertanyaan mengenai kelebihan belajar di Belanda dibandingkan negara yang lainnya. Oke, akan aku langsung jelaskan bersama-sama kali ya. Jadi kalau di luar negeri, terutama juga Belanda, itu terus terang aja kita sebagai mahasiswa itu akan dibiasakan untuk critical thinking and also sangat banyak tugas yang berhubungan sama academic writing. Nah, sebelum masuk kelas, itu kita sebagai mahasiswa itu, atau di kelas, tidak disuapi. Jadi kita itu harus sudah terbiasa dengan, let's say, 5 jurnal ataupun 5 reading materials yang biasanya diumumkan sebelum perkuliahan dimulai. Jadi, misalnya minggu ini aku ada kuliah di hari Senin. Ini sekarang hari Selasa. Nah, jadi Selasa minggu lalu itu di sistem aku ya, semua mahasiswa itu akan mempunyai sistem ataupun blackboard masing-masing. Itu sudah diinformasikan reading materials dan juga jurnal yang harus dibaca. Gitu ya. Begitu masuk kelas, itu udah mulai diskusi. Jadi nggak ada tuh yang dosen ngejelasin dari A sampai Z. Kita sebagai mahasiswa itu ditantang untuk critical thinking, jadi mengeluarkan opini. Benar, salah, sebenarnya tidak ada yang peduli, tapi di sini proses berpikirnya dan juga hasil pemikiran kita itu sangat amat dihargai. Gitu, itu yang pertama.
Yang kedua mengenai tugas. Tugas itu akan sangat bervariasi. Jadi tugasnya itu yang pasti biasanya menulis esai ya, academic writing. Jumlahnya biasanya kalau assignment satu cuma masih 1.000 kata gitu kan ya. Tapi kalau sudah masuk ke assignment nomor 2, assignment nomor 3, itu lebih complicated lagi. Jadi itu mulai dari 5.000 kata, 15.000 kata, dan cara menulisnya itu kita harus baca dulu, baca jurnal, baca buku, baca data atau semua informasi yang didapatkan dan di paraphrase dan juga di apa namanya diolah gitu kan ya. Jadi nggak copy paste tapi di paraphrase menjadi tulisan yang punya kita. Ujian. Nah, kalau ujian gitu kan biasanya kalau di Indonesia kan ujiannya either itu pilihan berganda, kita datang ke universitas pilihan berganda ke kampus gitu kan itu esai. Kalau di luar negeri atau di Belanda itu biasanya tesnya itu ada take home test ya, dan karena itu kenapa take home test berarti jumlah esai yang harus dibuat sangat banyak, makanya harus dari rumah. Kadang-kadang memang ada yang istilahnya multiple choice ataupun esai pada saat kuliah atau di kampus, tapi itu nanti akan open book test dan pertanyaannya atau jawabannya itu tidak akan nyambung. Jadi pertanyaannya tentang apa, tapi di buku nggak akan ada gitu. Terus aja ada group assignment bersama dengan kelompok gitu kan. Terus juga ada big assignment. Biasanya big assignment itu let's say laporan internship ataupun laporan-laporan yang membutuhkan pengolahan data gitu. Jadi sangat beragam dan pastinya melatih kita untuk critical thinking dan juga mengasah academic writing kita gitu. Oh, lalu selanjutnya hubungan dengan dosen atau hubungan dengan tenaga pengajar itu em, kalau aku sebutkan, jadi kita pertama kita memang nggak pernah manggil Bapak, Ibu, Mister, Miss itu juga nggak langsung nama. Konteksnya itu jelas konteksnya, konteks dan konteksnya jelas. Jadi kalau mau mau berhubungan hari apa sampai hari apa, jam berapa sampai jam berapa, emailnya dikasih tahu atau mungkin phone number dikasih tahu. Terus udah gitu apa namanya nggak sekonyong-konyong kita kayak apa ya karena kan aku suka dengar cerita kalau misalnya mau mau apa namanya mau minta revisi atau mau minta konsultasi kayaknya kok kayak mohon maaf dan tanda kutip kayak tidak menghargai. Nah kalau di sini udah jelas dari segi penjadwalan, lalu nggak menutup kemungkinan kalau adanya hubungan secara pertemanan karena ya di kelas ya di kelas, tapi kalau ketemunya di luar ya mau dijadiin teman atau as a friend it's fine gitu. Hmm. Oke, Pak, keren banget sih kalau misalnya bisa kuliah di Belanda gitu. Jadi mereka lebih ke mengembangkan pemikiran atau opini mahasiswanya gitu ya, Kak. Pak, mohon maaf. Jadi lebih apa ya bisa berkembang gitu critical thinking kita di situ. Ya. Oke, ini kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak, karena udah lumayan banyak ini yang tanya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, kalau untuk jurusan perfilman, Pak, tersedia di universitas mana saja ya, Pak? Terima kasih. Itu ada, aku lupa namanya tapi sebentar ya, aku akan cek dulu. em, eh, Apa namanya? University of Amsterdam itu ada. em, Terus karena ini aku lagi lupa banget namanya, tunggu sebentar ya. Izinkan saya ketik dulu, takutnya saya salah. Apakah ini benar? Royal Arts. Oke. Em, ini ada Royal Academy of Art, tapi aku lupa apakah dia ada perfilmannya juga. Tapi teman-teman bisa langsung cek di websitenya. Eh, Langsung taruh di kolom chat, takutnya aku salah. Terus di University of Amsterdam itu juga ada yang berhubungan sama movie and theater. Tinggal langsung masuk juga ke University of Amsterdam. Jadi ada beberapa. Nah, kalau untuk yang berhubungan sama perfilman ya teman-teman, harap disimak baik-baik. Ini additional documents-nya agak sedikit unik, yaitu berupa portfolio. Jadi karya-karya yang sudah teman-teman uh, buat ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak.
Kalau untuk bachelor's degree, apakah ada full scholarship dari universities atau kebanyakan hanya untuk master degree saja? Gitu, Oke, Pak. untuk yang bachelor tentunya ada, bisa dicek juga di website universitas ya, bachelor scholarship, tapi lagi-lagi tidak fully funded, hanya parsial. Parsialnya berupa potongan biaya pendidikan. Cuman kesempatan untuk apa namanya parsial scholarship, tadi aku sebutkan juga ada di Holland Scholarship yang mendapatkan potongan biaya pendidikan 5.000 euro di awal tahun pertama, tapi untuk universitas yang berpartisipasi. Baik, udah terjawab ya untuk pertanyaannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk placement tes bahasa Inggrisnya, itu tadi mungkin sedikit dijelaskan, tapi masih untuk secara in brief aja. Untuk acuannya itu IELTS atau TOEFL ya Pak? Tadi sempat dijelaskan sebenarnya di presentasi, mungkin bisa dijelaskan kembali lebih Ya, lengkap, Pak. sama aja, either way, mau IELTS atau TOEFL sangat dipersilahkan sesuai dengan preferensi masing-masing. Bapak, Ibu, atau anaknya mau TOEFL silakan, IELTS silakan, terserah. Harganya juga hampir sama setahu saya. Kalau tadi mungkin ini ada pertanyaan juga atau mungkin ada lainnya Pak selain TOEFL atau IELTS Pak? Tahu aku Pearson Test ya, cuman, nah itu harus dicek ke universitas biasanya. Jadi kalau Pearson Test itu apakah semua universitas bisa, apa namanya, bisa dilakukan. Um, karena kan Pearson Test itu biasanya hanya untuk negara-negara lainnya ya, Eropa agak jarang biasanya, tapi Eropa tuh masih, apalagi Belanda, IELTS ataupun TOEFL. Dan kalau aku nggak tahu nih, kalau misalnya Loyola ini kurikulumnya apa nih, apa kurikulum internasional atau enggak? Biasanya kan kalau ada IB gitu kan ya, nah itu nggak perlu lagi tes-tesan kemampuan berbahasa Inggris. Oke, baik Pak. Eh, Mungkin apa ya lebih enak juga ya bisa lewat TOEFL juga bisa, IELTS juga bisa dan menurut tadi yang lain tergantung sama universitinya gitu. Ya, apalagi juga zaman sekarang kan lagi pandemi ini semua serba online. Setahu aku IELTS juga ada yang online, jadi dipersilahkan dan itu juga boleh. Karena biasanya online itu kan hanya TOEFL, tapi IELTS juga sekarang sudah ada yang online. Oke, benar banget, Pak. Oke, Pak. Ini karena saya sedikit juga penasaran gitu ya, Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang student exchange gitu, Pak. Ya. Itu sistemnya bagaimana ya, Pak, untuk bisa student exchange gitu? Gimana? Baik, jadi apabila ada satu universitas Indonesia dengan universitas di Belanda mempunyai kerjasama, itu ada kesempatan untuk student exchange. Nah, student exchange ini biasanya semester 1, semester 2-nya itu yang di Indonesia, atau mungkin sampai semester 4. Nah, semester sisanya itu ada terbang ke Belanda. Diselesaikan di Belanda. Gitu. Wah, menarik banget, Pak. Saya jadi ingin ikut juga kalau begitu. Iya, jadi silakan dicek apa namanya, silakan dicek di universitas kantor International Office universitas masing-masing ada kerjasama dengan negara yang mana. Kalau misalnya ada kerjasama dengan Belanda atau salah satu universitas di Belanda, itu bisa menjadi kesempatan untuk student exchange. Baik, Pak. Terima kasih atas banyak informasinya, Bapak. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk dari SMA sebelum masuk Research University harus 1 tahun di Applied Sciences Uni. Jika ingin ambil Computer Science, sampai harus mengambil jurusan apa untuk Applied Science-nya gitu, Pak? Oke, ini Oke, aku akan coba olah dulu pertanyaannya. Jadi, sebelum masuk Research University harus 1 tahun di Applied Sciences Uni. Oke, ada beberapa universitas research yang mempunyai peraturan seperti ini. Bagi teman-teman yang baru lulus SMA nih ya, terus mau daftar ke Research University, tidak semua universitas terus terang saja akan menerima begitu saja. Ya, pilihannya adalah yang pertama, silakan kuliah 1 tahun di universitas di Indonesia. Oke, atau yang kedua syaratnya adalah silakan ikuti foundation year di Belanda, gitu. Kalaupun mau ikutan University of Applied Sciences, sangat dipersilakan, nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi yang berhubungan, jadi kalau tadi bilangnya mau Computer Sciences, ya aku yakin banyak sekali University of Applied Science di Belanda yang mempunyai jurusan Computer Sciences. Lengkap banget Pak penjelasannya tadi. Oke.
Untuk selanjutnya tadi kan sempat dibahas gitu kan Pak, untuk beasiswa terdapat banyak sekali yang tadi saya sekitar 4 kalau tidak salah ya, Ya, 4 atau 5. ya. Mungkin bisa jelaskan Pak untuk beasiswanya sendiri tuh haruskah untuk menggunakan TOEFL atau IELTS kah, atau beasiswanya bisa juga tanpa IELTS atau TOEFL gitu Pak? Oke. Kalau untuk beasiswa, yang pertama, tadi udah aku sebutkan harus sudah mendapatkan LOE dari universitas yang dituju dulu. Nah, itu kan sudah ada IELTS ataupun TOEFL. Nah, tapi beasiswa Orange Tulip Scholarship ataupun Holland Scholarship itu dia tidak perlu lagi ada persyaratan harus menyertakan IELTS atau TOEFL-nya, gitu kan ya. Tapi kalau untuk beasiswa Stunet itu biasanya ada lagi syarat yang harus melampirkan IELTS atau TOEFL-nya. Biasanya lagi-lagi di angka 6,5. Baik, berarti tetap harus menggunakan ya Pak untuk itu. Oke Pak. Saya ingin bertanya Pak, mungkin apakah beberapa perguruan tinggi di sana itu menyediakan dormitory Pak, atau mungkin Nestle Indonesia sendiri bisa memberitahu di mana saja yang ada dormitorinya, atau kita harus mencari sendiri atau bagaimana begitu Pak? Oke, ada beberapa universitas yang ada dormnya, ada beberapa universitas juga yang punya istilahnya apa ya, apartemen yang berdiri bersebelahan atau sekitaran universitas, itu juga banyak. Tinggal dipilih aja. Tapi ada beberapa banyak juga apartemen-apartemen ataupun tempat tinggal yang bisa disewa atau dikontrak selama masa studi. Tinggal dipilih. Jadi kalau setelah visa sudah selesai ataupun visa lagi proses, silahkan cari-cari apa ya aku bilangnya real estate agent untuk mencari tempat tinggal. Karena terus terang saja tidak dipungkiri bahwa mencari tempat tinggal ya di negara orang itu kan memang tidak gampang kan. Jadi harap diperhatikan mencari real estate agent ataupun PPI Belanda ya untuk mendapatkan informasi mengenai akomodasi. Karena untuk akomodasi ini challenge-nya adalah kalau kita tinggal sendiri, maksudnya aku tinggal sendiri nih ya di apartemen cuman one bedroom, one bathroom, aku sendiri dekat dengan universitas itu biasanya kan harganya lebih tinggi gitu kan. Tapi ada juga apartemen yang sharing, misalnya aku dengan temanku kamarnya kita pisah, tapi kita akan berbagi dapur, kita akan berbagi kamar mandi gitu kan ya. Jaraknya mungkin jarak tempuh sepeda, nah itu kan pasti harganya akan lebih affordable lagi. Oke, terima kasih Bapak atas infonya. Sangat insightful banget untuk saya juga sendiri. Oke, ini mungkin ada pertanyaan lanjutan Pak. Untuk Belanda itu kuliahnya sekarang tatap muka atau online ya Pak? Tatap muka, sekarang sudah mulai tatap muka, Belanda juga sudah relaksasi, alhamdulillah. Tetap ada protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jaraknya juga berjauhan, tapi sudah tatap muka. Wow. Oke Pak. Dan ini ada lanjutan juga, adakah karantina Pak untuk incoming student yang barusan tiba di kita? Yes. Peraturan silih berganti ya. Jadi kalau kemarin-kemarin, apalagi Indonesia masih termasuk dalam high risk country, jadi memang ada karantina. Kedepannya apakah ada atau tidak, terus terang saja itu akan peraturan yang sangat dinamis untuk perubahannya. Tapi saya yakin semakin ke depan karantina akan tetap ada, tapi harinya yang berkurang. Baik. Berarti tetap harus karantina ya Pak untuk masuk ke Ya. sana. Tetap sama. Oke Pak. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan Pak. Mungkin beberapa anak SMA terutama ini yang masih bingung juga. Apakah kalau misalnya lulusannya itu dari jurusan SMA IPA, apakah bisa masuk misalnya di sana dari jurusan IPS gitu Pak? Apakah bisa gitu Pak? Oke. Ya, betul sekali. Ini banyak pertanyaan seperti ini. Nanti biasanya kayak gini sih, kalau anak-anak IPA terus terang kan kalau kalau zaman aku ya bilang itu bisa merajah kemana-mana gitu, itu betul. Tapi nanti apakah anak IPS juga bisa masuk anak IPA? Aku akan selalu bilang bisa, terus terang aja, kenapa enggak gitu. Nah nanti admission team itu biasanya akan ada tes tersendiri dalam artian kita pasti yang dilihat itu nilai matematikanya. Berarti lebih ke matematika ya Pak pengalamannya? Yes, biasanya ya. Karena nanti kan ke depannya itu yang berhubungan sama jurusan-jurusan IPA itu kan ada pengolahan data, ada hitung-hitungan juga. Nah, itu kan harus kuat kan matematikanya.
Ya, oke. Berarti untuk teman-teman emang harus di concernnya ya, di matematika ya, biar matematikanya lebih kuat, biar bisa kalau mau sekolah di Belanda ini lebih gampang nih di sana. Oke, untuk kelanjutannya Pak, saya ingin bertanya, apakah di Belanda gitu bisa double degree gitu Pak? Atau Yes, kalau untuk double degree itu lagi-lagi akan kembali lagi ke universitas ataupun jurusan yang dituju biasanya gitu kan ya. Dan double degree ini itu juga tergantung kerjasama universitas yang ada di Belanda. Aku nggak bilang sedikit atau banyak, cuman ada sih ada, tapi harus lebih spesifik di jurusan apa. Contoh nih ya, kalau misalnya boleh contoh juga, ada beasiswa namanya Erasmus Plus, itu juga menawarkan double degree program. Terus kalau misalnya mau double degree program itu juga harus siap katakanlah pindah negara satu ke negara yang lain. Lalu kalau ada kerjasama universitas di Belanda yang menawarkan double degree program itu biasanya juga kuliahnya di dua universitas yang berbeda. Dan kalau mau double degree program, lagi-lagi juga itu harus siap dengan apa namanya kepadatan mata kuliah yang akan diambil. oke, berarti lebih ke based on masing-masing university-nya juga ya Pak untuk double degree-nya gitu. Oke Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk masuk ke beasiswa tadi, biar kita bisa masuk ke beasiswa tadi, itu apakah di masing-masing beasiswa itu diperkenankan kita untuk membayar terlebih dahulu, ataukah murni full kita langsung daftar berdasarkan requirement yang ada, terus langsung kita bisa melakukan syarat-syaratnya begitu Pak? Oke, yang pertama biaya akan keluar itu pastinya nanti akan biaya IELTS ataupun tes TOEFL dulu gitu kan ya, yang akan dibayarkan ke tempat tes yang dilakukan. Biaya yang kedua yang akan dibayarkan itu adalah application fee, di mana setelah selesai upload dokumen, isi personal details, baru muncul biaya yang pertama itu adalah biaya application fee atau biaya pendaftaran. Nah, biaya yang ketiga itu akan muncul setelah atau ketika mau ngurus visa. Jadi harus sudah bayar dulu ke universitasnya, kayak bayar terhadap kredit tagihannya berapa, silahkan dibayarkan dulu. Itu biasanya 1 tahun. Jumlah nominalnya ada 1 tahun biaya pendidikan, baru nanti bisa ngurus visa lebih dalam. Oh, well, explain banget Pak. Uh, saya sedikit speechless karena saya juga lagi cari-cari info tentang S2 sendiri gitu. Oke, untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, ada yang private set ke saya. Jadi kalau kita mau apply ke Erasmus Plus Scholarship, apakah bisa berkonsultasi dulu nih dengan Nuffic Neso Indonesia, dan apakah Nuffic Neso itu akan membantu jika harus berpindah negara saat masa studi? Karena setahu saya penerimaan beasiswa Erasmus Plus itu harus menempuh studi di minimal 2 negara Uni Eropa, begitu Pak. Betul. Oke, kita memang termasuk dari bagian konsorsium atau Belanda termasuk dari konsorsium Uni Eropa dan juga apa namanya kita juga memberikan informasi tentang Erasmus Plus ini, tapi bisa langsung saja klik ke informasi yang sudah rekan saya Eni Pumitasari berikan di kolom chat ya. Itu ada informasinya dan betul sekali akan kuliahnya pindah-pindah satu negara ke negara yang lain, di 2 negara Eropa ataupun 3 negara Eropa. Apakah Novi bisa membantu? Nah, kita membantu hanya kalau yang berhubungan sama Belanda, dalam artian gini, nanti kan kuliahnya itu kan di negara Eropa ya, either itu mau Polandia, apa namanya Paris gitu kan ya, Norwegia, pokoknya negara-negara bagian Eropa. Tapi ketika sampai di Belanda ada kesulitan ya bisa hubungi kami ataupun KPI Belanda. Tapi lagi-lagi jangan khawatir ketika teman-teman apa namanya sudah kuliah di Eropa atau negara bagian Eropa itu pasti akan langsung terbiasa dengan kultur Eropa karena sama aja dari satu negara Eropa ke negara Eropa yang lain. Berarti sudah terjawab ya untuk salah satu yang tanya tadi. Untuk berikutnya nih Pak, kalau misalnya masuk di beasiswa gitu Pak, apakah ada kuotanya Pak? Biasanya kan kalau beasiswa pasti ada kuotanya, LPDP juga ada, untuk yang lain pasti ada. Apakah untuk masuk di beasiswa yang tadi Bapak telah sebutkan itu ada kuotanya? Oke,
Untuk Stunet, kuotanya tergantung jumlah apa ya, jumlah pendaftar dalam artian gini loh. Stunet ini merupakan beasiswa bilateral atau kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Setiap tahunnya pasti nominal yang diberikan oleh pemerintah Belanda itu berbeda-beda dan animo masyarakat Indonesia untuk mendaftar beasiswa student juga sangat tinggi. Jadi kita nggak tahu kan istilahnya aku biayanya berapa, terus temanku biayanya berapa. Jadi itu tergantung lagi-lagi apa namanya ke pendaftar yang lolos gitu kan. Untuk Orange Tulip Scholarship ada kuotanya, masing-masing universitas bisa memberikan 10 beasiswa, atau 5 beasiswa, atau satu saja, atau dua, atau tiga. Terus terang nggak banyak, karena semakin ke sini kan memang animo masyarakat Indonesia terhadap beasiswa sangat tinggi, tapi tidak Indonesia saja, tapi ada negara lain. Lalu dana yang disiapkan juga semakin menipis, aku bilang gitu kan ya, tapi tetap ada kok. Oke Pak, ya keren banget. Saya jadi again saya jadi dapat insight banyak. Bisa tanya-tanya sama Bapak juga gitu. Mungkin kita akhiri saja ya Pak untuk question and answer-nya karena nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung tadi diinformasikan ke kontak us tadi yang Bapak telah sebutkan di presentasi sebelumnya dan mungkin nanti bisa juga mengikuti beberapa webinar yang tadi sudah dibicarakan juga oleh Indonesia sendiri gitu. Nah, terima kasih Bapak sekali lagi atas jawaban yang diberikan Bapak. Kami harap seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan juga memuaskan. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini, mungkin apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statement nih? Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian informasi, tapi yang pasti mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi seluruh yang hadir di sini. Setelah itu kami juga ingin memberitahukan bahwa teman-teman harus terus semangat, jangan patah semangat walaupun kondisi juga sekarang sedang pandemi, tapi sekali lagi bahwa apabila teman-teman punya rencana untuk kuliah di luar negeri, ataupun punya rencana untuk melanjutkan studi ke yang lebih tinggi lagi, tentunya segeralah direalisasikan dan apabila ada halangan ataupun rintangan yang terus menghadang, jangan pernah putus asa karena yakinilah bahwa itu merupakan bagian dari proses.